Mengapa ada pertentangan di antara kita? Inilah Sampan bersama saya Pater Domi Kevi SVD. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, Sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, seandainya saja semua orang paham dan tahu tentang kebenaran, maka sejatinya tidak ada pertentangan. Namun oleh karena kebenaran itu tidak dipahami secara baik dan sempurna oleh setiap orang, maka pertentangan, permusuhan dan perkelahian adalah suatu kenyataan yang tidak dapat terelakkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabda Tuhan mengajak kita untuk menyadari kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran yang berasal dari Tuhan. Karena kebenaran Allah, kebenaran Tuhan adalah kebenaran yang utuh. Sedangkan kebenaran yang kita bangun dalam kemanusiaan kita adalah kebenaran-kebenaran subjektif. Jika aku mengatakan hal ini, mungkin aku akan dibenarkan. Jika orang lain datang dan mengatakan hal yang sama, mungkin ia juga akan dibenarkan. Semua ini terjadi, kebenaran subjektif itu terjadi karena kita tidak paham tentang kebenaran Allah yang sesungguhnya. Yesus menggambarkan sebuah pertentangan yang akan menyertai kehadirannya di dalam kehidupan manusia. Kepada para muridnya dan kita sekalian, ia mengatakan, "Kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai? Bukan. Aku datang untuk membawa api dan pertentangan." Apa yang dikatakan Yesus bukan berarti bahwa Yesus adalah tokoh kontroversial, seorang pribadi yang mengalami keterpecahan dalam dirinya dan selalu membawa pertentangan dalam kehidupan manusia. Tetapi apa yang mau ia gambarkan adalah kenyataan bahwa manusia membangun kehidupannya di atas kebenaran subjektif itu. Masing-masing orang membangun kebenarannya sendiri. Masing-masing orang mengatakan dirinya adalah yang paling benar. Gambaran tentang api dan pertentangan oleh Yesus ini sebenarnya menunjukkan bahwa tidak ada kesepahaman atau pemahaman yang benar dari kita manusia terhadap kebenaran Allah. Mengapa ada pertentangan bahkan di dalam satu rumah pun antara anak laki-laki dan ayahnya, antara ayah dan anak laki-laki, antara ibu dan anak perempuan dan ibunya, antara menantu dan mertua.
Semua ini terjadi karena kita masih berdiri di atas kebenaran yang kita bangun di atas diri kita sendiri. Seandainya saja kita semua paham dan mengerti tentang kedamaian abadi, kedamaian yang sesungguhnya yang berasal dari Tuhan, maka masing-masing kita pasti akan mengalahkan diri kita, mengalahkan ego kita dari perasaan selalu merasa diri benar dan menerima sebuah kebenaran yang layak diterima, yang pantas dan patut diterima, yaitu kedamaian dan kebenaran yang berasal dari Allah. Paulus kepada jemaat di Roma mengungkapkan bahwa kenyataan ini terjadi hanya ketika masing-masing kita masih dikuasai oleh dosa dan kelaliman. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Paulus mengajak kita untuk menyadari bahwa kita bukan lagi hidup sebagai orang-orang yang menjadi hamba dosa. Kita telah dimerdekakan oleh Allah, dibebaskan dari dosa, dosa pembenaran diri, dosa egoisme, dosa di mana kita merasa diri lebih sempurna dari yang lain, merasa lebih benar dari yang lain. Kita telah dimerdekakan dari semua itu. Maka apa yang perlu kita cari dan kita bangun di dalam hidup adalah kedamaian yang berdasarkan kehendak Allah dan juga kebenaran yang berdasarkan kehendak Allah. Semoga kita tidak lagi membangun kebenaran-kebenaran parsial di dalam kehidupan kita, karena hanya ada satu hal yang benar secara mutlak, yaitu Tuhan dan kebenaran. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini menyadarkan kita agar kita tidak terus berada di bawah perbudakan dan perhambaan dosa, tetapi kita mau menjadi hamba Allah. Karena upah dari seorang hamba Allah adalah pengudusan dan juga kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita semua.